Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, apa kabar? Sehat tentunya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 4 tentang hidup lapang dengan berbagi. Namun sebelum kita memasuki pelajaran kali ini, baiklah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, menjelaskan makna zakat fitrah dengan benar. Tentunya juga ada pembagian-pembagiannya, bagaimana cara membagi pembagian zakat itu. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasikan zakat fitrah dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan-ketentuan zakat fitrah dengan benar. Nah, anak-anakku sekalian, fokus materi kita pada pertemuan kali ini adalah zakat fitrah. Namun, sebelum Bapak menjelaskan apa itu zakat fitrah, terlebih dahulu kita perlu ketahui apa arti dari zakat. Zakat artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta milik seseorang muslim atau badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Nah, anakku sekalian, sedangkan zakat fitrah adalah zakat jiwa. Wujudnya adalah bahan pokok untuk mensucikan diri. Zakat fitrah dilaksanakan dari awal bulan Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, anak-anakku, ada yang tahu tidak tujuan zakat fitrah? Tujuan zakat fitrah itu yang pertama, membersihkan diri dari dosa. Yang kedua, membantu orang yang sangat membutuhkan. Nah, selanjutnya, apa bentuk dan berapa besaran zakat fitrah? Zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk makanan pokok yang biasa dimakan sehari-hari. Nah, seperti kita orang Indonesia, makanan pokok kita adalah beras. Jadi, setiap jiwa mengeluarkan zakat fitrah sebesar 1 sah atau 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Kita lanjut lagi ya. Apa hukum zakat fitrah itu? Nah, hukum zakat fitrah adalah wajib atau fardu ain bagi setiap orang Islam. Nah, dasar hukum zakat fitrah ini terdapat dalam firman Allah di surah Al-Alaq ayat 14 sampai dengan ayat 15. Nah, anak-anakku sekalian, berikut bunyi surah Al-Alaq ayat 14 sampai dengan 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Nah, selanjutnya kita beralih ke syarat wajib zakat fitrah. Apa ya syarat wajib zakat fitrah itu? Baiklah, yang pertama beragama Islam.
Kemudian yang kedua, masih hidup ketika matahari terbenam pada akhir Ramadan atau telah lahir sebelum salat Idul Fitri. Dan yang ketiga, orang yang berada dalam tanggungannya, seperti suami yang menanggung istri dan anak-anaknya, yang menanggung orang tuanya, dan orang-orang yang berada di dalam rumahnya. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita ke waktu bayar zakat fitrah itu. Waktu untuk bayar zakat fitrah itu ada 5. Yang pertama, waktu mubah. Waktu mubah untuk membayar zakat fitrah adalah dari awal hingga akhir bulan Ramadan. Artinya, umat Islam tidak boleh membayar zakat fitrah sebelum masuk bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, waktu wajib. Waktu wajib itu yang dimaksud adalah akhir bulan Ramadan sampai menjelang salat Idul Fitri. Kemudian yang ketiga, waktu afdal atau lebih baik, yaitu sesudah salat subuh tanggal 1 Syawal sebelum melaksanakan salat Idul Fitri. Nah, yang keempat, waktu makruh. Nah, waktu makruh ini yang dimaksud adalah sesudah salat Idul Fitri tetapi sebelum terbenam matahari pada tanggal 1 Syawal. Nah, yang terakhir, waktu haram, yaitu setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita beralih ke golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin, yang ketiga adalah amil, yang keempat adalah mu'allaf, yang kelima adalah budak, kemudian yang keenam adalah gharim, yang ketujuh fisabilillah, dan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Nah, anak-anakku sekalian, segala sesuatu itu ada niatnya. Sama halnya dengan zakat fitrah, ketika kita mengeluarkan zakat untuk diri kita, kita harus berniat. Niatnya sebagai berikut. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi farda lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, berikut tata cara mengeluarkan atau memberikan zakat fitrah. Yang pertama, kita memilih makanan pokok. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita ini di Indonesia, makanan pokok kita adalah beras. Kemudian yang kedua, ditakar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana tadi sampaikan, 1 sa atau 2,5 kg. Yang ketiga, berdoa dan niat zakat fitrah. Kemudian yang keempat, diserahkan langsung kepada orang yang berhak atau diserahkan kepada panitia zakat, baik itu di musola maupun di masjid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah belajar pada kesempatan hari ini, yaitu materi zakat. Semoga anak-anakku terus semangat untuk belajarnya sehingga mampu mencapai cita-cita yang anak-anakku sekalian inginkan. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.